Aduh, Kak mau nanya. Buat teman kita di luar kota yang nggak bisa kesini. Iya. Di universitas ini ada jurusan apa aja? Jurusannya ada 6, kita terbagi di 2 fakultas utama, ada di Life Sciences sama yang bisnis. Kalau Life Sciences kita ada di Biomedicine, Bioteknologi, Food Science and Nutrition, Food Technology, sama Farmasi. Kalau yang bisnis kita ada di International Business Management. Dan semuanya ini S1. Kalau untuk S2-nya kita ada Master in Biomanagement. Seperti itu. Perbedaan S1 sama S2 apa? Kan sama-sama sarjana gitu. Iya. Kalau yang S1 itu kayaknya 4 tahun, itu untuk S1 kan kayak belajar basic-basicnya dulu. Kalau S2 biasanya itu kan lebih mendalam ya, kalian lebih spesifik yang dipelajarin itu apa, terus kalian dalemin lebih lanjut dari yang kalian sukai di S1-nya. Kayak gitu sih. Untuk menunjukkan dari kalian ke depannya. Terus kalau nilai apa aja yang harus dipertahanin? Kalau nilai yang harus dipertahankan itu sebenarnya semuanya lah, kayak kita kan sekolah biasa itu untuk IPK, ya IPK-nya kita sebisa mungkin pertahanin di angka 3,0 seperti itu. Tapi untuk minimal sampai lulus ada di angka 2,8. Kalau nilai mau masuk ke sini harus apa ya? Kalau mau daftar ke sini nilainya apa aja yang harus dipertahankan? Oh iya. Untuk nilai, itu nilai rapor kelas 10 sama 11-nya harus ada di angka 80 atau 75. Kenapa beda? Kalau misalkan nilai rata-rata rapor kalian kelas 10 dan 11 itu di angka 80, itu nanti bisa apply buat scholarship-nya up to 50%. Kalau yang misalkan 75, itu up to 30%. Kayak gitu sih. Oh gitu. Iya. Ya, soalnya kan ada yang di luar kota. Iya. Nah, kalau mau di sana itu gimana? Nah, kalau misalkan dari luar kota, kita juga ada fasilitas yang namanya guest house. Nanti bisa dibicarakan lebih lanjut kalau kalian udah mau daftar atau mungkin sudah jadi student, kalian bisa tinggal di guest house-nya. Nanti juga biaya-biayanya bisa dibicarakan lebih lanjut oleh pihak kampus. Kayak gitu sih. Beasiswanya Untuk beasiswanya sendiri tadi, itu yang dengan nilai rapot kalian yang nilainya rata-rata 80, itu kalian bisa dapat beasiswanya up to 50%. Itu untuk total biaya 4 tahun kuliah. Jadi termasuk dari biaya lab atau biaya prakteknya, lalu jas lab dan uang gedung segala macamnya nanti juga kena potongan untuk biayanya semua. Kayak gitu sih. gitu. Oke. Ya. Apalagi ya? Kayak kotanya. Oh iya, untuk area sendiri kita ada di Jakarta, tempatnya ada di Jakarta Timur, di Jalan Pulau Mas Barat, Kafling 88 sih kayak gitu. Untuk dekatnya Kelapa Gading sih paling dekat. Iya, mungkin yang Kelapa Gading. iya daerah-daerah Kelapa Gading kayak gitu sih. Oke, makasih. Iya. Apalagi yang aku tanyain? Oh, ingat-ingat. Atau enggak? Ya kalau biomedicine itu Iya. jurusannya lebih ke bagian apa sih? Untuk biomedicine sendiri itu sebenarnya kalau kalian kedokteran, itu kan kalian nanti setelah lulus nanti ketemu pasien, cek pasien, konsultasi. Kalau misalkan kalian di biomedicine itu lebih ke arah penyebab kalian sakit. Misal nih kalau dokter kan tahu kalian pilek, oh makanya dikasihnya antibiotik atau mungkin antivirus karena kalian penyakitnya dari virus atau bakteri. Kalau biomedicine-nya itu kalian punya penyakit A nih, dari gejalanya kayak gini. Ternyata penyebabnya itu kalian dari bakteri. Nah bakterinya tuh bakterinya apa? Terus karakteristiknya bakteri itu kayak apa? Terus kok bisa gejalanya tuh kayak misalkan kita flu, kok bisa sampai kita hidungnya meler atau mungkin yang kok berlendir banget kayak gitu. Nah itu biomedicine yang paham. Jadi perbedaannya sama kedokteran kayak gitu sih. Bioteknologi gimana? Kalau untuk bioteknologi sendiri itu mungkin yang kita paling dekat untuk sekarang itu yang pembuatan vaksin. Itu juga iya bioteknologi yang pelajarin. Atau mungkin kalian yang kehidupan kita sehari-hari yang paling dekat itu kayak pembuatan tahu tempe, itu kan juga fermentasi. Obat-obatan gimana? Kalau obat-obatan kita ada di farmasinya sih sebenarnya. Iya. Kalau aku mau bikin obat tapi gak mau kuliah di sana gimana? Waduh, kalau
kalau bikin obat nanti jadi itu dong, ilegal dong. Karena kan untuk obat-obatan kan banyak banget ya. Apalagi kita di Indonesia kan ada dari BPOM, harus lulus legislasi segala macam, dites efektivitasnya juga kan pengaruh kayak gitu untuk pembuatan obat. Lalu bentuk obatnya sendiri kayak apa, harus yang boleh bentuk tablet atau harus yang sirup, kan juga beda-beda regulasinya. Oh, Gitu sih. kalau bentuk obatnya kayak jamu tapi buat tinggi badan gimana? Kalau jamu tinggi badan ya, mungkin gimana tuh? Soalnya aku Oke. kalau tahun mulai semester depan nggak tinggi-tinggi ya mau aku bikin aja sih buat tubuhku sendiri. Siapa tahu kan numbuh tinggi berapa cm. Oh, oke. Kalau 4 hari gak isat, 4 hari sembari minum itu kan siapa tahu bisa. Sebenarnya untuk tinggi badan tuh nggak ada pengaruhnya sih, kayak minum obat-obatan kayak gitu menurutku pribadi sih nggak ada efeknya ya, karena kan kita untuk tinggi badan tuh lebih katanya nutrisi. Nah kalau aku sih mending kalian belajarin sekalian di food science and nutritionnya biar paham nutrisi kayak apa sih yang bisa bantu kita buat tambah tinggi, atau mungkin karena kita belajar nutrisi, ilmu gizi, kita juga pelajarin tuh olahraga yang kayak gini nih yang bisa nambah kita juga tingginya bisa nambah kayak gitu. Oh gitu. Ya, jadi lebih Kalau teknologi gimana? Kayak kaleng-kalengan gitu ya? iya, kalau mungkin di teknologi sendiri kalian belajar mungkin ya seperti yang disebut itu bikin makanan kaleng. Itu ya kalian kan pelajarin tuh bikin kaleng, terus kan sterilisasinya kayak gimana, terus waktu di pabrik cara masukin ke dalam kalengnya, terus kayak prosesnya dari awal sampai akhir tuh gimana pakai mesin-mesinnya. Nah itu kan di teknologi yang belajar. Atau mungkin kalian punya makanan nih, kok yang makanan A kok kemasannya cuma plastik biasa doang boleh, tapi kok yang makanan yang B kok harus di cup yang misalkan dari styrofoam, itu pun styrofoamnya kan juga nggak yang sembarang styrofoam kayak gitu. Oh, perbedaan dari itunya kalau dimasukin ke tempat yang sama ya. Perbedaan Yeah. dari makanan berbeda kalau ditempatin di tempat kayak baskom atau apa yang sama. Iya. Tapi walaupun beda tapi tetap aja itunya tempatnya baskom. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Perubahannya ya. Iya, lebih kata makanannya itu misalkan kita punya produk makanan kayak bakso misalkan, itu ternyata dia nggak apa-apa kok dibungkusnya cuma plastik biasa doang, atau mungkin dimasukin di plastik vakum kayak gitu. Atau kalau misalkan kayak punya produk makanannya yang lebih kering, karena kan dia kering berarti dia bisa tahannya lebih lama, itu diplastikin doang biasa nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian punya makanan basah kayak contoh makanan yang berkuah atau ada sausnya, kalian harus divakum biar tahannya lebih lama sampai 3 bulan atau mungkin sampai berapa bulan, kan beda-beda fungsinya. Nah itu di food tech yang kalian pelajarin hal-hal kayak gitunya. Itu sih. Kalau yang bagian bisnisnya gimana? Kalau yang bagian bisnisnya itu kita kan ada di International Business Management. Itu kalian belajar manajemen bisnis itu nggak cuma yang berdasarkan yang berlaku di Indonesia doang, tapi kan juga di secara internasional. Kalian kan mau juga berkarir dong, bisnisnya mungkin mau yang ekspor impor atau apa kan juga harus paham regulasinya nggak cuma di sini tapi yang di luar negeri juga kan. Nah kayak gitu, terus kalian juga bisa pelajarin kan secara manajemennya tuh kayak gimana sih. Apalagi kita ada yang di sekolahnya di lab sciences-nya. Misalkan kalian mau jualan nih obat-obatannya kayak gimana atau makanannya kayak gimana, bisnis modelnya kayak gimana. Kalau misalkan mau dipasarin di Indo doang atau mungkin sampai nantinya mau diekspor kayak gitu kan kalian belajarin juga di International Business Management gitu sih. Oh ya, uang per semesternya gimana? Gimana? Uang per semester. Untuk uang per semesternya nanti kita adanya tuh total untuk biaya 4 tahun itu ada di 280-an juta. Tapi itu sebelum kena potongan beasiswa atau apa. Ini nantinya kalau misalkan kalian dapat beasiswa, itu nanti potongannya berlaku untuk baik dari uang gedung, uang lab, atau mungkin kalian uang praktek lainnya yang harus kalian lakuin secara real life di kampus, kayak gitu sih. Jadi biayanya 280-an juta, kayak gitu. Oh gitu, oke. Iya. Makasih Kak. Iya, sama-sama.